Gara-gara Timor Leste, Indonesia dan Australia bisa sama-sama angkat senjata karena bentuk urusan maritim ini. Australia disinyalir sedang terlibat perseteruan dengan Indonesia atas masalah maritim. Dilansir dari Lowy Institute, masalah pemicunya adalah pandangan berbeda atas batas perairan Indonesia-Australia. Panego Batas Indonesia mengatakan kepada The Australian Financial Review bulan lalu bahwa pembicaraan antara Australia dan Indonesia atas batas maritim telah dimulai ulang tahun 2019 tapi ditunda karena pandemi COVID-19. Namun, Departemen Hubungan Luar Negeri dan Perdagangan bersikeras diskusi terkait amandemen teknis dan batas maritim tidak ada dalam isu yang akan dinegosiasikan. Isu ini ternyata sudah masuk ke berita dalam beberapa tahun terakhir. Batas maritim Australia dan Indonesia rumit karena banyak perjanjian yang membentuk batas zona maritim. Namun tidak mengejutkan isu batas maritim Australia dan Indonesia merebak lagi mengikuti penandatanganan perjanjian perbatasan maritim Laut Timor tahun 2018 antara Australia dan Timor Leste. Perjanjian Perth 1997 yang secara resmi disebut terikat antara pemerintah Australia dan pemerintah Republik Indonesia mencapai batas zona ekonomi eksklusif dan batas dasar laut tertentu yang mencapai garis antara Z Australia dan Indonesia sesuai dengan prinsip kesetaraan. Di bawah hukum internasional UNCLOS, Z menyediakan hak bagi negara pemilik perairan tersebut untuk memancing dan menangkap ikan serta memanen sumber daya yang ada di dalam perairan tersebut. Sementara hasil traktat Perth dipatuhi, traktat tidak pernah diratifikasi oleh Indonesia. Pergerakan garis ini akan berdampak kepada batas luar zona memancing Australia dan hak yurisdiksi di dalamnya. Australia dan Indonesia setuju traktat Perth akan memerlukan beberapa amandemen teknis mengikuti traktat Timor Leste yang akan berdampak pada titik pertigaan batas Z bertemu. Traktat ini juga pastinya akan dipengaruhi oleh perjanjian batas Z apapun yang dinego antara Timor Leste dan Indonesia. Namun negosiasi semacam itu jarang memiliki bahan konsekuensi signifikan bagi Australia. Hal ini karena kedua partai sepakat atas penggunaan prinsip garis tengah dalam menentukan batas Z. Pendekatan delimitasi yang disukai oleh Indonesia dan hukum internasional kontemporer pada umumnya. Traktat Perth kurang relevan untuk membahas siapa yang memiliki hidrokarbon di dasar laut seperti minyak dan gas. Dasar laut dan sumber dayanya adalah dikuasai oleh rezim landas kontinen di bawah hukum internasional. Tahun 1971 dan 1972, Australia dan Indonesia menyepakati batas laut yang menetapkan batas landas kontinen masing-masing. Yang menarik adalah 50 tahun sejak itu, Australia dan Indonesia telah mengembangkan pandangan berbeda mengenai prinsip apa yang seharusnya dipakai dalam menarik batas dasar laut.